Orang yang hadir di sana pada menyerang naga. Ambil. Ambil bolanya. Minggir. Bola naga itu milikku. Mau mengambil untukmu sendiri. Mereka bertiga menyerang naga bersama-sama tetapi naga melindungi dirinya dengan aura ungunya. Qin Jun menonton. Jangan panik, tonton pertunjukannya dulu. Berpikir, katanya roh tombak pembunuh naga perak Slayer Spear bisa menyerap roh. Dan di dalam senjatanya, tersembunyi roh naga. Meski roh tombak pembunuh termasuk Heavenly Artifact, tak ada spesial darinya selain beratnya. Kata sistem ada roh naga yang belum bangun di tombaknya, jadi itu bukan wujud sesungguhnya. Kalau kita bisa membangunkan jiwa sang naga, sistem muncul. Benar, roh tombak pembunuh lebih mematikan dari naga, jika menyerap roh naga, maka senjata akan teraktifkan. Karenanya, disebut senjata terlarang di Istana Naga dari Laut Cina Selatan, dan tidak digunakan oleh klan naga. Qin Jun berpikir lagi, kalau teraktivasi, bukannya memungkinkan bisa mencapai batasan Magic Weapon. Kemudian ada yang memanggil di belakang. Kak Qin Jun. Itu adalah Qin Yun pangeran keempat. Kak Qin Jun dan Yuanba. Akhirnya ketemu. Tentunya Kak Qin Jun dan Yuanba juga di sini. Qin Jun menoleh. Selamat, kau juga ikut bertarung. Tapi, kusarankan untuk menyerah, karena aku di sini. Wanita baju merah tersenyum. Tentu saja, Qin Jun berkata. Naga ini punya harta, aku bisa membaginya denganmu. Yuanba, waktunya beraksi. Yuanba bersiap. Baik, Yang Mulia. Naga itu marah, aura ungunya melemparkan orang yang menyerang. Uaf. Naga itu mengamuk semakin gila. Sampai menggerakkan bebatuan untuk menyerang orang. Qin Yun yang takut ketiban batu lalu kabur. Si wanita baju merah menyuruh Qin Jun lari. Qin Jun berkata, Yuanba di sini tak ada alasan untuk lari. Yuanba bersiap terbang. Makan ini. Dia menuju ke arah batu besar. Dan menghancurkannya. Orang lain pada panik. Ah, lari. Hancurkan kartu kayunya. Qin Jun merasa kagum. Dominan, sangat mendominasi. Dengan kerja keras, nanti aku akan seperti Yuanba. Yuanba turun menghampiri Qin Jun. Terima kasih Yang Mulia atas kepercayaannya. Qin Jun memakai baju besinya sambil melihat wanita itu. Nona Zhu, terima kasih sudah cemas, aku pergi dulu. Nona Zhu menanggapi. Baik, Anda harus berhati-hati. Qin Jun menjawab, ya. Lalu melompat ke arah naga. Dari atas dengan tombaknya, dia mulai menyerang ke arah badannya. Dia berhasil mengenai badan naga, dia bergumam. Sudah kuduga dari musuhnya naga, sisik tangguhnya naga pun gampang hancur. Naga emosi mengeluarkan auranya untuk menyerang Qin Jun. Qin Jun tak mau kalah. Kau memaksaku menjadi ukuran besar. Yang menyaksikan itu berkomentar, ya Tuhan mantra macam apa itu? Mempesona, ini sangat membutakan. Ia bergerak. Qin Jun menusukkan tombaknya ke arah leher naga. Kemudian naga itu jatuh tenggelam di air. Lalu disetrum dengan energi biru oleh tombak pembunuhnya. Serangan terakhir untukmu naga. Kemudian Qin Jun terjatuh ke dalam air. Kemudian merasakan sesuatu di tombaknya sepertinya bereaksi. Qin Yun yang menonton panik. Kak Qin Jun, Yuanba berteriak. Yang Mulia, berpikir, jangan panik, aura Yang Mulia meningkat, dan keadaan si naga menurun secara cepat. Orang yang menyaksikan berkomentar, Qin Jun dan naga, siapa yang menang? Sepertinya Qin Jun tak bisa menang, sang naga telah mencapai mortal state, sedangkan Qin Jun masih di layar ketiga Golden Core. Wow, sayang sekali si jenius yang jahat berbintang 9 berakhir seperti ini. Lalu air di danau muncrat ke atas dengan teriakan. Au! Yang lain terkejut. Sang naga hidup, berarti Qin Jun mati. Kemudian ada pusaran melingkar dan muncullah Qin Jun dan roh naga di belakangnya. Qin Jun terbang dengan tombak roh naga. Para penonton berkomentar. Qin Jun masih hidup. Qin Jun belum mati. Qin Jun berpikir. Membunuh ratusan demon, memberikan korban ke langit, membantai God dan Buddha untuk melampiaskan amarah. Lalu berkata, waktunya mengirimu ke neraka. Serangan tombak Qin Jun menembus kepala naga. Roh naga berbentuk api keluar dari mulut naga. Ding! Senjata menyerap roh naga layar 9, dan menaikkan weapon ke langit. Para penonton bicara keras. Bola naga jatuh cepat ambil. Kemudian dia melompat terbang. Ambil, bola nagaku.
Qin Jun berhasil mengambil bola naga duluan. Berani menyerobot hartaku. Apa kau lelah dari hidup? Orang yang mau merebut bola naga ketakutan. Tidak, pergi dari sini. Yuanba melompat ke arah orang-orang itu. Sekumpulan tikus berani menyentuh barang milik Yang Mulia. Kemudian Yuanba menghajar mereka dengan palunya. Dia menghampiri Qin Jun. Yang Mulia, Qin Jun berkata, hitungan 3 kalau belum mundur, jangan salahkan aku menyerang kalian. Orang-orang pada menyerang Qin Jun. Jangan takut, mereka cuma berdua. Ayo maju, kita bisa mengalahkan mereka. Benar, kenapa berbanyak dari kita takut dengan yang berdua seperti mereka? Gak cuma bola naga, tapi juga bisa mengambil alih magic weaponnya. Ayo, kemudian Qin Jun mengganti senjatanya. Keras kepala, jangan salahkan kekejamanku. Kemudian Qin Jun menembak mereka semua. Apa ini? Cepat, hancurkan kartu kayunya untuk kabur. Qin Jun tertawa. Hahaha, rasakan seranganku. Yang hampir kabur ditembaki juga. Sampai tak ada yang tersisa. Kumpulan monyet ingin menyerang harimau. Capek hidup. Kemudian Qin Jun turun menghampiri Qin Yun dan Nona Zhu. Qin Yun menghampiri Qin Jun. Kak Qin Jun, kau hebat dan ganteng. Qin Jun tertawa. Iya, kalau menurutmu, Nona Zhu. Nona Zhu menjawab. Memang sangat kuat. Qin Yun bertanya, Kak, kita kemana selanjutnya? Qin Jun menjawab, pergi ke tempat yang banyak orang, cari monster lainnya. Qin Jun berpikir, tapi, kenapa ngebunuh naga gak ada notifikasi XP point dari sistem? Nona Zhu bertanya, kenapa pergi ke tempat yang banyak orangnya? Qin Jun menjawab, masih mau ikut grup arena. Buat aku bunuh, pastinya. Di luar Magic World, 2 orang menonton Qin Jun. Benar-benar gila. Pasu berkata, Tetua Fei, ada kabar bahwa saksi melihat 2 orang menggunakan arit untuk membunuh Ruder kemarin malam. Tetua Fei menanggapi, arit, apa bawahannya Qin Jun ada yang menggunakan arit? Pasu menjawab, tidak. Tetua Fei berkata, kalau begitu, Qin Jun dikeluarkan dari daftar terduga. Pasu berkata lagi, benar, kalau semua di Divine Sword Hall mati dengan tragis, kekuatan lawan paling tidak ada di layar kelima Immortal Earth, tak mungkin orang sekuat itu melayani Qin Jun. Aku hanya mencurigainya sebelumnya, tapi dari testimoni saksi, 2 orang arit. Tetua Fei berkata, cari di seluruh wilayah selatan, tak banyak orang seperti itu. Pada malam harinya hantu hitam dan putih di atap genteng. Hantu putih berkata, terima kasih Baye teknik soul huntingnya, kalau tidak Yang Mulia akan dapat masalah. Hantu hitam berkata, Divine Sword Hall di Gunung Besar, akan sulit untuk menjatuhkan Yang Mulia. Berikutnya, kita akan menyebarkan berita agar mereka tak mencurigai Yang Mulia. Esok harinya, Ding, memenuhi side quest, menyeberangi laut, mendapat undian. Qin Jun mikir, aku gak ngapa-ngapain udah kelar. Gak apa-apa, ayo ngundi lumayan gratis. Ding, memulai undian, matahari mulai di tengah, angin bertiup kencang. Yuanba maju. Yang Mulia, Qin Yun gemetar takut. Ini bukan monster. Dan terlihat seseorang sedang berlari. Lari, Zhang Lun sudah gila. Orang-orang masih lari seperti dikejar sesuatu. Lari. Qin Jun mendengar kata mereka bingung. Zhang Lun. Ding, selamat kepada host telah mendapat 10 bom. Thunderbolt, mikroeksplosif bertekanan tinggi dengan spiritual energi dan bubuk mesiu, akan meledak setelah menyentuh tanah atau objek lain. Jangkauan ledakan mencapai 100 meter, dan antara 100 meter, bahkan kultivator di Mortal Realm akan meledak menjadi potongan. Qin Jun tersenyum berpikir, bisa ngeledakin Transcendence Realm adalah hal bagus bagi warga Nengyin. Qin Yun berkata, Zhang Lun sepertinya si jenius berdarah kera. Kelihatannya Zhang Lun adalah hewan sadar berdarah kera. Di sisi lain, lari. Kenapa anak baik tiba-tiba jadi gila? Gara-gara kamu, karena kau mengganggunya terlalu sering, harus banget ya. Lari sebelum kekejar, muncul seekor kera besar mengejar seseorang dan hampir terinjak. Tolong, tim Qin Jun melihat kera itu begitu besar. Kera itu mendekati tim Qin Jun. Qin Jun berkata, kera macam apa ini? Yuanba berkata, Yang Mulia, bersiaga. Qin Jun menjawab, gak apa-apa, biar aku yang menghadapinya.
Qin Jun mengeluarkan bom di tangannya dan dilemparkan ke arah kera. Kera itu bingung karena bomnya mirip permen. Seketika bom meledak dengan dahsyat mengenai kera. Kumpulan asap panas berbahaya yang begitu tebal. Qin Jun dan temannya membuat barier agar aman. Qin Jun berpikir, ledakannya sangat kuat. Asap mulai menghilang berlahan-lahan. Setelah asap menghilang ada bekas terbakar berukuran besar dari ledakan bom tadi. Qin Yun jatuh terkejut. Apa yang barusan tadi? Kenapa tiba-tiba meledak? Yuanba bertanya. Yang mulia, pelet besi barusan itu apa? Ledakannya sangat kuat. Qin Jun menjawab. Spiritual weapon bernama Thunderbolt, sangat mematikan, bisa membunuh kultivator hingga 100 meter. Nona Zhu berkata, artifak yang menyeramkan. Qin Jun, yang membelakangimu, apa benar-benar kerajaan Qianyu? Qin Jun menjawab. Coba tebak. Qin Jun berkata dalam hati. Sistem, kenapa masih gak dapat XP point? Sistem menjawab. Saat ini, lingkungan kompetisi mirip dengan Dungeon, XP point tak akan didapat setiap waktu. Dan akan dibagikan secara merata setelah kompetisi. Apa nilai XP point naik atau turun? Seharusnya lebih, karena acara ini terkenal, jika acara dari sekte tertentu, tentunya tak akan menghasilkan sistem reward point. Aku mengerti. Udah sore, ayo cari tempat untuk istirahat. Malam telah tiba. Qin Jun dan kawannya duduk di dekat api unggun. Qin Jun berkata, hah, Zhang Lun muridnya tetua Fu Momen. Nona Zhu menjawab, benar, dia hasil dari keturunan yang unik, hingga menarik berbagai pihak. Qin Jun lesu, udah di Fu Momen, kenapa masih ikut acara di sini? Nona Zhu menjawab, tentunya untuk mendapat hadiah. Qianlong Martial Art hanya bersyaratkan biksu di bawah 100 tahun, tanpa latar belakang. Tapi hampir semua murid dari 7 sekte tak akan menyerahkan identitas mereka untuk mengikuti Qianlong Martial Art. Kasus Zhang Lun cukup spesial. Qin Jun berpikir, hah, dari 7 sekte, aku udah bermasalah dengan 3 darinya. Lupakan, tentara akan datang untuk membantu keadaan. Terus Qin Jun bertanya, ngomong-ngomong, mau gabung dengan sekte mana? Qin Jun berpikir, 7 sekte yang sekarang. Zinyuan Zong, Feng Yu Zong, Constellation Gate, Demon Gate, Chiqiong Hall, Excalibur Hall, Kenyan Zong. Manapun yang dipilih, tetap membawa nama baik keluarga. Nona Zhu menjawab, yang manapun tak masalah selama bisa bertambah kuat. Qin Jun berkata, kenapa gak gabung kerajaan Qianyu? Aku bantu jadi lebih kuat. Nona Zhu menjawab, keluar kerajaan untuk masuk ke kerajaan lain. Aku tak sebodoh itu. Qin Jun berkata, percaya atau enggak, aku akan mempromosikan kerajaan Qianyu ke dinasti dalam 5 tahun. Ding, memicu main quest. Detail, dalam 5 tahun, host harus memajukan kerajaannya ke dinasti. Setelah quest selesai, akan dapat memanggil God dan Demon, memanggil tentaranya God dan Demon, undian, dan hadiah level. Jika gagal, kultivasinya akan turun 15 layer. Qin Jun berpikir, main quest pertama belum kelar, udah muncul yang kedua. Kayaknya gak boleh sombong buat kedepannya. Sistem, apa itu tentara God dan Demon? Tentara Yin dan General Bayangan Hitam, tentara Yin melalui bayangan. Tentara God dan Demon adalah tentara legenda dongeng, contohnya, 100.000 tentara General Yin, tentara Yin melalui 365 Demon Sein, dan seterusnya. Pemanggilan dulunya aktif setelah host memanggil 10 God dan Demon, tapi 50 tahun berikutnya, host memutuskan bahwa 10 God dan Demon sudah terpenuhi. Qin Jun berkata dalam hati, 100.000 tentara dan General Yin. Rombongan tentara kejam yang tak bisa dihentikan. Juga ada tentara Yin dan 365 Demon Sein. Kekuatan mematikan. Kalau memanggil semuanya, ke sini. Haha. Hahaha, cepat, hancurkan mereka. Aku bertekad untuk memajukan kerajaan Qianyu ke dinasti dalam 5 tahun. Kemudian ada orang lain berkata, Qin Jun yang membawa bola naganya ke sini. Ayo bersama, ambil alih bola naga dan spirit artifak darinya. Kemudian mereka menghancurkan api unggun dan melompat ke arah Qin Jun. Haha, Qin Jun, aku sarankan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Serahkan bola nagamu. Kami 50 orang kali ini, lebih dari cukup untuk membunuh kalian. Hehe,
banyak orang hebat yang jatuh ke tanganku, Qin Jun, Li Yuanba, mati kau. Cepat, serang dari yang terlemah. Qin Jun berkata, sekarang karena kalian di sini. Serahkan padaku. Qin Jun menembaki mereka. Ark, curang. Jangan bergantung pada magic weapon kalau kau punya kemampuan. Senjata yang sangat mematikan. Rencananya gagal. Ayo mundur. Ayo mundur. Apa itu Qianlong Wushu? Bos yang berlumuran darah terlihat sangat keren. Dia monster. Kabur. Mau kabur. Ye Xuan dan temannya menghampiri Qin Jun. Yang mulia pangeran ketiga, Nona Zhu bertanya, Ye Xuan, Zhong Yan, Murong Xuan, kenapa kalian seperti ini? Kemudian ada suara keras binatang. Roar. Ye Xuan berkata, ada demon serigala mengejar kami tanpa sebab. Saya harap yang mulia pangeran membantu kami akan berterima kasih di kemudian hari. Qin Jun berkata, demon serigala. Kemudian dari hutan muncul demon serigala menghampiri Qin Jun dan lainnya. Qin Jun bersiap dengan tombaknya. Lupakan, para bandit sudah kabur. Tapi demon serigala tingkat 2 sebanyak ini sangat jarang. Tepat untuk mengasah kemampuan pertarunganku. Kemudian Qin Jun melompat ke arah serigala. Di sisi Yuanba, yang mulia, aku datang untuk membantu. Qin Jun menusuk serigala hingga bolong. Roh naga muncul di tombaknya. Ada gerakan mematikan, tapi kurang praktis, sepertinya masih harus banyak latihan. Yuanba dan Qin Jun bersama melawan demon serigala. Mereka membasmi dengan brutal sampai kumpulan asap yang terlihat. Sepertinya Qianlong Martial Art tahun ini adalah panggungnya Qin Jun dan Li Yuanba. Benar, setengah jam kemudian, Qin Jun berkata, Yuanba, sisain buat aku untuk pertarungan berikutnya, oke. Yuanba tersenyum. Hehe, Qin Jun berkata, benar-benar monster. Berpikir, ada banyak demon serigala biru, tapi dia hampir menghabisi semuanya. Kalau aku gak buru-buru, dia pasti akan menghabisinya sendiri. Kemudian Nona Zhu dan lainnya menghampiri Qin Jun. Apa Anda baik-baik saja? Qin Jun tersenyum. Sehat, tapi, Yanxing, bantu aku ngelap darah di mukaku. Nona Zhu menghampiri. Dasar, Qin Jun berkeringat dalam hati berkata. Hehe, beneran kesini. Apa beneran dia mau bantu? Kemudian Nona Zhu mengelap muka Qin Jun. Ini luar biasa. Apa ini deg-degan? Apa dia akan menamparku? Ye Xuan melihat mereka berdua dekat jadi marah. Mengeluarkan energi demon. Aura di tubuhnya membara menahan amarah. Dalam hati berkata, Qin Jun. Anjing. Qin Jun melihat itu. Napas orang ini agak aneh. Nona Zhu berkata, ekspresi macam apa itu? Aku takut dimangsa. Qin Jun menjawab, uhuk-uhuk. Enggak. Kemudian Qin Jun mendengar suara transmisi dari anjingnya. Yang mulia, Ye Xuan punya Demon Core. Qin Jun menengok ke arah Ye Xuan. Demon Core, layar ketiga Demon Core dari Raja Serigala. Alasan kenapa para serigala mengejar mereka karena dia punya Demon Core tersembunyi di tubuhnya. Ye Xuan berkata, terima kasih Pangeran Ketiga atas bantuannya. Setelah acaranya selesai, kami akan berkunjung untuk berterima kasih. Si anjing berkata lewat transmisi. Demon Core Raja Serigala yang tersembunyi di tubuhnya, mempunyai aura demonik yang kuat. Hembusan napas anak ini membuat jantungku berdebar, ini jelas-jelas bukan napas manusia. Qin Jun berpikir, apa Demon Core-nya Raja Serigala sebanding dengan Golden Core-nya Biksu? Ye Xuan masih di puncak Foundation Realm. Kalau Raja Serigala dibunuh oleh Golden Core atau Biksu Mortal Realm, apa Ye Xuan bisa merampas Demon Core-nya? Ada dua kemungkinan. Pertama, Ye Xuan menyembunyikannya dengan buruk. Yang kedua, anak ini beruntung dan terpilih. Tapi aku harap ia di opsi kedua. Kau harus menjaga diri dari anak ini. Qin Yun berkata. Ayo pindah, bau darahnya terlalu menyengat. Qin Jun berkata boleh. Saat Ye Xuan mau mengikuti dihentikan Qin Jun. Sebentar, kita menolongmu. Apa kalian butuh dibantu tiap waktu? Qin Jun berpamitan kepada Nona Zhu. Mari, Nona Zhu menjawab. Baik, saya undur diri. Qin Jun melihat Nona Zhu pergi. Baik, sampai jumpa. Di sisi tim Ye Xuan. Kak, kita harus ngapain? Ye Xuan berkata, ikuti Kak Zhu. Qin Yun bertanya, Kak Qin Jun, kenapa membiarkan Nona Zhu sendiri? Ia diikuti yang lainnya. Qin Jun menjawab, apa yang kau tahu?
Aku udah punya rencana. Qin Jun bertanya kepada anjing. Anjing, berapa jarak yang bisa dideteksi? Anjing menjawab. Paling tidak lebih dari mereka. Qin Jun tersenyum. Kita kembali. Berpindah ke tempat Nona Zhu, yang diikuti kelompok Yesuan. Tiba-tiba ada yang berkata, "Cekak, betapa cantiknya kau." Di kejauhan ada kelompok orang. Siapa? Itu adalah kelompok yang dipimpin pria pembawa kipas. Yexuan berkata, "Orang-orang ini, semuanya di Golden Core." Nona Zhu berkata, "Pemimpinnya paling tidak di layar 6 Golden Core Realm. Kita tak bisa melawannya, ayo kabur." Pemimpinnya berkata, "Bunuh mereka semua. Wanita, ayo main dulu, kita akan senang-senang. Ayo, mereka cuma foundation building sampah, kita harus mengurusinya dengan cepat." Mereka meninju kelompok Yesuan dan menginjaknya. Haha, berani melawan. Anak yang cuma di foundation building sangat gak bijak. Cuma beberapa serangga, cepat singkirkan mereka. Aku merasa sangat senang. Yesuan marah mengeluarkan aura demoniknya. Kau, dengan tatapan mata tajam, tangan Yesuan berubah jadi tangan serigala. Kalian harus mati. Aura demonik milik Yesuan meningkat, dia melirik ke orang yang menyerangnya. Selanjutnya, giliranmu. Mereka ketakutan, jangan mendekat. Dia menyandera Nona Zhu. Aku Moyu, murid Xing Xiu Sek. Kalau kau membunuhku, kau akan diburu oleh Xing Xiu Sek. Menyerang kerajaanmu. Yesuan berkata, Xing Xiu apa? Pertarungan baik dan jahat, sekmu dari dinasti Nazu akan maju, Tapi karena lawan yang terlalu banyak, kau terpaksa menggunakannya sebagai tameng. Kuberikan hadiah. Tiba-tiba Yesuan sudah menusuk perut Mo Yu dengan cakarnya. Nona Zhu kaget. Nona Zhu bertanya, "Kak, kau kenapa?" Yesuan yang berubah jadi demon berkata, "Kak, apa kau tahu betapa menjijikannya orang ini? Dia tak menganggapmu sebagai adik, bahkan berkata kau tak berkemampuan. Dia tahu latar belakangmu dari dulu, selalu memata-mataimu, menginginkan tubuhmu, dan ingin membunuhmu di perjalanan." Hehe, Nona Zhu takut. Apa maumu? Demon Yesuan melompat ke arah Nona Zhu. Apa mauku? Tentu, untuk membantu mencapai keinginannya. Kemudian suara Qin Jun terdengar. Yuanba, ayo, bunuh dia. Nona Zhu menoleh ke belakang. Dalam hati berkata, Qin Jun. Yuanba menjawab, baik. Yuanba dengan energi kuningnya mulai menyerang dengan palu. Yexuan berpikir, tak sangka mereka tahu secepat ini. Aku bukan lawan Li Yuanba sekarang, lari dulu. Setelah pulih, baru aku bertarung dengannya. Yuanba melemparkan palunya. Jangan coba-coba kabur. Yexuan berhasil menghindar dari serangan palu, serangan Yuanba mengakibatkan ledakan yang besar. Yexuan panik. Aku tahu kekuatan Yuanba saat aku di tubuh ini, tapi aku tak tahu dia sekejam ini. Yexuan berteriak saat dikejar. Siapa kau? Kekuatan seperti itu, kau pasti keturunan tokoh penting. Yuanba kembali menyerang. Aku yang akan membunuhmu. Yexuan menghindar terus. Qin Jun terus menyaksikan pertarungan mereka. Yesuan kenapa? Napasnya berat gitu. Apa perbedaan antara mereka? Anjing berkata, Demon ada saat manusia lahir, beberapa biksu manusia menirunya setelah menyaksikan kekejaman ras Demon, mereka ada di persimpangan. Biksu Demon meningkat lebih cepat dari biksu ortodoks, tapi mudah kehilangan akal, dan yang tahu cara membunuh akan menjadi monster. Seperti anak itu ditelan oleh arwah demonik dengan perlahan nantinya, dan akan hidup sebagai demon. Dalam hati Qin Jun berkata, gitu, Yuanba emosi saat bertarung. Sial, menyebalkan. Kemudian Yuanba berubah jadi mempunyai sayap seperti emas. Qin Jun berkata, wah, tubuh Yuanba bangkit menjadi tubuh Mirs bersayap emas. Yexuan panik berpikir, napas yang menjijikan. Kalau aku tak kabur sekarang, aku akan mati. Kemudian Yesuan membuka portal teleportasi. Yuanba mengejar. Mau lari. Qin Jun berkata, Yuanba, jangan gegabah. Kalem, balik sini dulu. Qin Jun berpikir, walau mau lihat tubuh barunya Yuanba. Tapi kalau ketahuan tetua Excalibur Hall, aku bakal dicurigai lagi, perjalanan ke Qianlong akan sia-sia. Ding, memicu side quest. Membunuh demon. Detail task, membunuh demon dalam tubuh Yexuan. Saat terpenuhi, host akan naik 5 layar,
dan berkesempatan memanggil God dan Demon, dan 2 undian. Peringatan, Demon itu telah membencimu, dan dapat menyerang host kapanpun. Yuanba menghampiri Qin Jun. Yang mulia, ada apa? Qin Jun berkata dengan serius. Gak apa-apa, cuma masih ngerasa keberadaannya Yexuan. Qin Jun menghampiri Nona Zhu dan mau membersihkan noda pakai sapu tangan. Lihat, ku bilang ikuti aku, tapi gak nurut. Katanya bisa sendiri, tapi tadi hampir mati. Nona Zhu bingung. Saya lakukan sendiri. Qin Jun berkata. Aku gak peduli, ikuti aku. Nona Zhu menjawab. Baik, Qin Jun mengajak timnya pergi. Oke, ayo, di sini kotor. Terus ada yang minta tolong. Tolong, aku. Qin Jun melihat, langsung menembaknya. Sambil meniup pistolnya. Ayo, 2 orang temannya Yesuan ditinggal. Sambil memegang kayu teleportasi. Mari kita latihan lagi dalam beberapa dekade. Sore harinya, Tetua Fei duduk santai. Gak tahu ada berapa peserta yang mati oleh mereka. Kemudian Tetua Fei melihat energi Demon keluar dari suatu tempat. Tetua Fei melihat Yexuan keluar dari portal. Magic Repair. Tetua Fei berpikir, aku membunuh Senjian Tangsun Ruder barusan, apa ini kerjaannya Demon Kultivator di depannya? Abis keluar teleportasi Yexuan kabur lagi. Tunggu, aku akan kembali. Tetua Fei berpikir lagi, Power of Space. Paling tidak Demon itu di atas Immortal Realm. Kemudian Tetua Fei terbang. Ada kultivator Demon dengan Heavenly Immortal Realm di kota Falling Smoke, segera laporkan.